Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian, khususnya anak kelas 6 SDN 019 Pematang Tinggi. Berjumpa lagi dengan Pak Mus di sini. Kita masih belajar secara online melalui via YouTube ya. Agar supaya anak-anak sekalian bisa memahami materi ini, coba disimak baik-baik video ini dari awal sampai akhir, agar supaya kalian bisa memahami materinya, agar supaya kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik juga. Baik anak-anak sekalian, langsung saja kita mulai pembelajaran ini, yaitu sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Kemarin kita sudah menyelesaikan tema 2, subtema 3, pembelajaran 2. Sekarang kita masuk ke tema 2, subtema 3, pembelajaran 3. Jadi di sini untuk pelajaran awal di awal pertemuan ini yaitu tentang kita pelajari tentang poster. Seperti kita ketahui bahwa poster itu adalah media ya, media gambar yang bisa menyampaikan pesan kepada pembaca ya. Jadi banyak sekali sebenarnya untuk menyampaikan pesan, bisa melalui karangan, bisa melalui cerita, atau bisa melalui media gambar. Nah, salah satunya adalah pembuatan poster. Nah, di sini kita fokus pembuatan poster untuk melestarikan tumbuhan. Jadi di sini poster ini dimaksudkan mengajak orang agar supaya mau untuk melestarikan tumbuhan. Nah, ini Pak Mus ada contoh contoh poster yang mengajak untuk melestarikan tumbuhan. Jadi di sini ada slogannya, ada kata ajakannya, kemudian ada gambarnya ya. Buat poster itu secara menarik agar supaya orang itu tertarik untuk melihatnya dan kemudian membacanya dan sampai dengan mengikuti apa yang kita maukan atau apa yang maksud kita sampaikan ke pembaca tersebut. Jadi di sini ada satu poster melestarikan tumbuhan. Di sini ada slogannya, "Ayo jaga tumbuhan bakau demi keselamatan kita." Nah, di sini ada gambar pohon bakau ya, akarnya menancap sampai ke dasar. Kemudian ada gambar-gambar ikannya, ada kepitingnya, ada udangnya, ada ombaknya. Jadi ini menarik gambarnya. Terus kemudian kasih panah, ada simbol O2. O2 itu oksigen, CO2 itu karbon dioksida. Nah, artinya dia menghisap karbon dioksida merupakan oksigen. Nah, ini ada pesannya juga di sini, ada keterangannya. Bakau dapat mengubah gas buangan seperti CO2 menjadi O2. Jadi gas buangannya karbon dioksida menjadi oksigen. Kemudian pesan yang kedua yaitu bakau dapat meredam gelombang besar seperti tsunami. Nah, gelombang tsunami itu bisa diredam dengan dipecah dengan pohon bakau. Jadi semakin tinggi pohon bakaunya maka bisa meredam gelombang besar ya. Artinya tidak hanya gelombang tsunami saja, sebenarnya kan gelombang laut itu ketika dari tengah laut sampai ke tepi pantai itu kan besar ya, sampai menabrak karang. Nah, itu sebenarnya kalau ada hutan bakaunya di tepi-tepi pantai itu atau di agak ke tengah sedikit, maka sampai di pantainya itu dia gelombangnya hanya riak-riak saja, tidak begitu besar. Jadi sangat banyak manfaatnya yang untuk hutan bakau ini ya, bisa untuk tempat lindung, tempat tinggal hewan-hewan laut juga bisa. Nah, ini ya, yang ketiga, bakau menjadi tempat tinggal dan sumber makan bagi hewan-hewan laut. Nah, di sini diilustrasikan bahwa ikan-ikan kecil dia bikin rumahnya di akar-akar pohon bakau, kepiting, udang dan sebagainya. Nah, ini salah satu poster untuk melestarikan tumbuhan. Jadi mengajak kita untuk menjaga tumbuhan bakau demi keselamatan kita. Ini slogannya. Nah, anak-anakku sekalian, jadi anak sekalian tugas selanjutnya untuk anakku bisa membuat poster yang lain. Poster yang lain yang temanya bisa melestarikan, masih bisa tentang melestarikan tumbuhan. Jadi entah itu tumbuhan teratai, entah tumbuhan pokoknya kan banyak sekali tumbuhan jenis-jenis tumbuhan dan manfaat-manfaatnya. Jadi kita pelajari dulu manfaatnya, terus kemudian kita buat posternya. Nah, sekarang menceritakan poster melestarikan tumbuhan. Tadi ada poster. Sekarang bagaimana ceritanya menceritakan poster yang sudah kita amati tadi. Nah, ini ya.
Nah, ini posternya tadi yang sudah kita ada di depan tadi. Nah, ini diceritakan oleh si Eko nih. Nah, tumbuhan bakau merupakan tumbuhan yang hidup di daerah pesisir dan muara pantai. Tumbuhan bakau bermanfaat untuk melindungi garis pantai dari pengikisan. Selain itu, tumbuhan bakau dapat meredam gelombang air yang besar seperti tsunami. Nah, ya. Tumbuhan bakau juga dapat mengubah gas buangan menjadi gas yang layak dihirup oleh manusia. Selain itu, tumbuhan bakau juga digunakan sebagai tempat tinggal dan sumber makanan bagi beberapa jenis hewan laut. Oleh sebab itu, kita harus selalu menjaga kelestarian hutan tumbuhan bakau. Nah, ini salah satu contoh untuk menceritakan poster melestarikan tumbuhan. Jadi, mungkin di buku tema ada sebuah poster, bisa kalian ceritakan seperti apa maksud dari poster itu, ya. Jadi seperti inilah maksud dari poster itu, tujuannya seperti ini. Jadi dibuat dalam bentuk paragraf, ya, menceritakannya. Nah, sekarang kita lanjut masih tentang bahasa Indonesia, menentukan informasi penting pada teks dalam bentuk peta pikiran. Nah, kita baca bersama dulu. Ini ada sebuah teks, ya. Judulnya Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Nah, jadi temanya tentang menentukan informasi penting pada teks. Sebenarnya ini sudah sering kali kita lakukan, ya, nak, ya. Cuman karena berkaitan dengan materi kelas 6, maka kita harus membacanya dengan seksama juga. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera bangsa Indonesia. Merah memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia. Sementara putih berarti suci dan melambangkan jiwa manusia. Keduanya saling melengkapi dan tidak terpisahkan. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih dibuat pada tahun 1944 oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Bendera tersebut dibuat dari katun Jepang yang berukuran 276 x 200 cm. Sejak tahun 1946 sampai dengan 1968, bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih hanya dikibarkan saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih kini disimpan dan dipelihara di Monumen Nasional Jakarta. Untuk menggantikannya sejak tahun 1969, pemerintah membuat duplikat bendera merah putih dengan ukuran 200 x 300 cm. Bendera duplikat inilah yang dikibarkan di Istana Kepresidenan saat perayaan ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, ini ya. Ini teksnya, ini adalah peta pikirannya. Peta pikirannya kita buat peta pikirannya masih menggunakan 6 instrumen kata tanya: apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Dari apa dulu? Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera bangsa Indonesia. Nah, siapa yang membuatnya? Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih pertama kali dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno. Kapan bendera Sang Saka Merah Putih itu dikibarkan? Misalnya sejak tahun 1946 sampai dengan 1968. Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih hanya dikibarkan saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia. Nah, di mana sekarang disimpan Sang Saka Merah Putih itu tadi? Bendera pusakanya, bendera pusaka ini disimpan di Monumen Nasional Indonesia. Nah, mengapa warna merah dan putih pada bendera bangsa Indonesia saling melengkapi? Karena merah memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia, sedangkan putih berarti suci yang melambangkan jiwa manusia. Bagaimana Sang Saka Merah Putih dikibarkan? Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih terakhir dikibarkan pada tahun 1968 karena usianya sudah tua. Untuk menggantikan bendera pusaka, pemerintah membuat duplikat dengan ukuran 300 x 200 cm. Nah, ini adalah peta pikiran dalam menentukan informasi penting dalam sebuah teks tadi. Nah, sekarang menuliskan kembali informasi penting pada teks. Nah, setelah kita buat peta pikirannya seperti biasa, kita tuliskan kembali informasi penting yang kita ambil dari peta pikiran tadi berupa teks atau berupa rangkuman, ya. Judulnya masih tetap Bendera Pusaka Sang Saka Merah Putih.
Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih merupakan sebutan bagi bendera bangsa Indonesia. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih yang asli dijahit oleh Ibu Fatmawati pada tahun 1944. Bendera tersebut hanya dikibarkan saat upacara peringatan kemerdekaan Indonesia. Warna merah pada bendera memiliki arti berani dan melambangkan tubuh manusia. Sementara itu, warna putih berarti suci dan melambangkan jiwa manusia. Kini bendera pusaka Sang Saka Merah Putih disimpan di Monumen Nasional. Bendera pusaka Sang Saka Merah Putih terakhir dikibarkan pada tahun 1968. Untuk menggantikan bendera pusaka tersebut, pemerintah membuat duplikat bendera. Nah, ini sebuah contoh menuliskan kembali informasi penting dari teks bendera pusaka Sang Saka Merah Putih tadi ya. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, untuk pembelajaran 3 kali ini sudah selesai, sudah sampaikan semua. Untuk selanjutnya jangan lupa kalian untuk mengerjakan tugas di buku tema masing-masing di pembelajaran 3 khususnya, yaitu tema 2 subtema 3 pembelajaran 3. Nah, jangan lupa nanti dikerjakan di buku tugas masing-masing, kemudian difoto dan diunggah di Classroom. Baik anak-anakku sekalian, Pak Mus akhiri dulu. Semoga kalian tetap semangat dalam belajar, semangat belajar, semangat mengerjakan tugas. Dan Pak Mus akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.